Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disebut dengan MK. Di kelompok 6 ada Alvina Damayanti, Elizabeth Pasaribu, Muhammad Farhan, Muhammad Ragil, Rika Vanesia, dan Fiona Margareta. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama itu sejarah Mahkamah Konstitusi, yang kedua visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yang ketiga peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi, dan yang keempat wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sejarah Mahkamah Konstitusi atau MK di Indonesia. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh MPR dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahap ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden. Pada tanggal 16 Agustus 2003, Hakim Konstitusi mengucap sumpah jabatan di Istana Negara. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi juga pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan politik atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum atau yang berkenaan dengan norma-norma hukum yang bersifat umum. Jadi, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara Indonesia yang menyangkut tentang kehakiman, norma-norma hukum yang ada pada umumnya, ataupun persoalan-persoalan tentang lembaga kenegaraan ataupun politik yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki sebuah visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kedudukan, tugas, dan fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Visi Mahkamah Konstitusi adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kelangsungan hidup kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Sedangkan misi dari Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya. Yang kedua, membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dengan konstitusi itu sendiri, terkawal konstitusionalitasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah judicial review yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau bagian daripadanya terbukti tidak selaras, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Judicial review merupakan hak uji, baik material maupun formil yang diberikan kepada hakim ataupun lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Fungsi lanjutan selain judicial review yaitu 1. Memutus sengketa antar lembaga negara, 2. Memutus pembubaran partai politik, dan 3. Memutus sengketa
hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan terjadinya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan antar lembaga negara yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu dan tuntutan pembubaran suatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan wewenang MK. Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai 4 kewenangan konstitusional dan 1 kewajiban konstitusional. Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ada menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada prinsipnya, kewenangan mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sudah diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MK dalam memutus sengketa antar lembaga negara hanya berlaku terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam pasal 157 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2016. Jadi, pada dasarnya sengketa hasil pemilu kada diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Namun, untuk sementara diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Sementara, berdasarkan pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5 dan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, MK atau Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk keputusan yang berdasarkan pendapat dari DPR tentang pemutusan presiden maupun wakil presiden yang melakukan pelanggaran hukum.